Halo, kembali lagi di channel Sudah Tutorial. Di video kali ini aku akan menunjukkan sebuah project OpenGL 3 dimensi, yaitu gambar meja dan kursi. Yang mana OpenGL ini adalah sebuah materi yang sering pelajari dalam mata kuliahan komputer grafik atau grafika komputer. Nah, ini dia objek meja 3 dimensinya, yang mana kalau diputar dapat dilihat dari berbagai sisi, yang mana untuk membuat sebuah meja dan kursi ini membutuhkan titik koordinat X, Y, dan Z yang di coding menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan di sini sebagai compiler atau software untuk membuat coding, aku menggunakan CodeBlock. Namun jika teman-teman menggunakan Microsoft Visual C++ atau Dev C++ atau yang lainnya juga tidak masalah. Yang membedakan mungkin hanya di bagian pemasangan bulut seperti ini. Jika ingin menggunakan CodeBlock seperti aku, dapat lihat di video sebelumnya tentang cara menggunakan GLUT di CodeBlock. Nah, untuk codingnya nanti bisa diambil di deskripsi, namun di sini aku akan menjelaskan sedikit isi dari coding agar teman-teman tidak bingung saat mendownload dan ingin memodifikasi project ini. Dan untuk informasi, jika teman-teman kesulitan dalam pembuatan project atau tugas-tugas project, aku menyediakan jasa pembuatan project. Silahkan lihat di deskripsi untuk kontak personnya. Nah, langsung saja kita bahas. Di sini mejanya memiliki ukuran kaki-kaki yang sama dengan kursi, dan juga memiliki ketebalan meja ini juga sama dengan kursi. Yang mana pembuatannya ini sebenarnya cukup mudah, tinggal mengcopy paste dan tinggal mengganti-ganti titik koordinat yang positif ke arah negatif untuk membuat bagian sisi sebaliknya, sisi sampingnya. Baiklah, sini aku jelaskan dulu. Pertama, include-nya, yaitu untuk GLUT. GLUT adalah library agar OpenGL dapat berjalan di CodeBlock atau compiler lainnya. Lalu pertama, pastikan deklarasi mouse agar mouse dapat digerak-gerakkan pointernya seperti ini untuk memutar objek. Ada juga fungsi keyboard, yaitu menggunakan WASD atau huruf lainnya di keyboard untuk memutar benda, tapi di sini tidak, kita cuma akan memutarnya menggunakan mouse saja. Lalu ada pengaturan lembaran kerja yang untuk digunakan dalam project 3 dimensi. Ini juga tinggal disalin, tidak ada yang perlu diubah jika teman-teman ingin membuat project baru. Lalu ini juga point my init, ini juga sama, tinggal disalin saja. Ini ukuran besar garis dan besar point size. Lalu di sini adalah fungsi mouse-nya. Fungsi mouse, jika mouse down, ini untuk fungsi mouse, dan masih fungsi mouse tinggal disalin samakan. Karena untuk jika ingin memulai dari awal membuat objek 3 dimensi sendiri atau memodifikasi ini, tinggal dimulai dari sini di bagian yang ada alas meja. Ini untuk bagian yang ini alas meja ya, lengkap sampai bagian, pokoknya satu alas meja itu atas bawah, samping belakang. Lalu kaki mejanya, kaki meja ada 4, ini kaki meja 1. Nantinya tinggal dirubah sedikit isi codingnya menjadi kaki meja 2, dirubah sedikit titik koordinatnya menjadi kaki meja 3, dirubah sedikit menjadi kaki meja 4. Lalu sama untuk membuat kursi. Membuat kursi juga sama, pokoknya sesuaikan saja codingnya. Untuk mempermudah, sebenarnya di sini
aku telah membuat sketsa terlebih dahulu. Ini untuk tampak depan. Kalau tampak depan itu yang mana ini adalah X dan ini adalah Y seperti biasa. Nah, jika sudah digambar seperti ini tampak depan, gambarlah tampak atas. Tampak atas itu seperti ini. Aku contohkan. Nah, tampak atas ini nantinya untuk membuat koordinat X dan Z nya, yang mana Y nya itu sama, yaitu ketinggiannya, dimana objek itu tinggi berapa. Jadi misalnya di tinggi di 30, maka serata itu 30 seperti itu. Setelah dibuat di koordinat, baru digambar sketsa. Untuk sketsa juga dapat diambil di deskripsi, lalu dibuat seperti ini. Dan tidak lupa, ini pasti selalu ada di lembaran project agar dapat berjalan, karena di sini adalah jendela Windows-nya. Baiklah, kita lihat lagi project-nya. Untuk contoh-contoh project yang lain juga dapat dilihat di channel ini. Sudah aku upload beberapa sebagai contoh. Dan jika ingin ikut jasa pembuatan project, bisa langsung kontak di Instagram @mahara_kata. Mungkin cuma itu dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon dukungannya dengan cara subscribe dan like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.